Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara semua. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh sama-sama beribadah. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau mengutarakan apa yang kita rasakan pada malam hari ini. Dimanapun kita berada pada malam hari ini, kita sama-sama mau percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita semua. Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan pada malam yang indah ini Tuhan. Kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan dimanapun kami boleh berada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak mengurangi urapan Engkau kepada kami Tuhan. Kami mau bawa doa kami Tuhan, kami mau bawa ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau sudah menjawab doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk beribadah Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menantikan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bawa ibadah kami ke dalam tangan Engkau. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik pada kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.
karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, biar Kau pandang mulia seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, haleluya, kami mau taat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami datang Tuhan, membawa pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya, urapi kami Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, kami undang Engkau, jamah kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Haleluya, kami mau taat Tuhan, kami mau setia Tuhan. Haleluya, ampuni kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Glory, glory, haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mau taat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yes Tuhan, Kau baik Tuhan. Tak pernah kami ragu Tuhan, tidak pernah Tuhan kami tidak percaya akan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau begitu baik pada kami Tuhan. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau melihat hati kami Tuhan. Engkau melihat pergumulan kami Tuhan. Kau melihat semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan, kami mau terus memandang Engkau Tuhan. Kami mau terus mencari Engkau Tuhan. Kami mau terus setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau
aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau yang tahu hati kami. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Urapi kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau percaya Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan keadaan kami Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau berpegang terus kepadamu Tuhan. Kami mau percaya, kami mau setia Tuhan. Kami mau taat kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau-lah yang sanggup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku
tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Ini yang menjadi pernyataan iman kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Masalah kami boleh ada Tuhan, pergumulan kami boleh ada Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami akan melewatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita di acara yang sama, ibadah jawaban doa. Sampai saat ini dibilang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita nggak pernah putus. Oleh karena itu, wujud terima kasih kita yaitu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena penyertaannya itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini, bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang menonton acara ini lewat YouTube mungkin,
atau yang ada di rumah, di perjalanan, dimanapun kita berada, kiranya kita boleh dikuatkan kembali lewat firman Tuhan malam hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulaikan atau kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali lagi Bapa, kami mengucap syukur setiap penyertaan dalam kehidupan kami. Kami ada, kami kuat, kami sehat. Itu semata-mata bukan karena kekuatan kami sebagai manusia, melainkan karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, boleh kami praktekkan dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, kami sudah mengucap syukur. Mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini saya mengangkat tema berbicara tentang Tuhanlah pengharapan kita. Tuhanlah pengharapan kita. Kita buka Alkitab kita, terdapat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8. Di sana firman Tuhan berkata, "Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Nah, Bapak diberkati oleh Tuhan, setiap orang pasti punya yang namanya pengharapan. Ada yang mungkin berharap pada uang, berharap pada jabatan, berharap pada relasi, dan mungkin seringkali berharap kepada kemampuan diri dia sendiri. Nah, tapi seringkali perlu kita ingat, saat panas terik datang dalam kehidupan kita, mungkin panas terik ini bisa berbicara tentang masalah persoalan, tekanan kehidupan yang kita alami, maupun kegagalan, kehancuran dalam kehidupan kita. Semua tadi yang kita mungkin harapkan dari uang, relasi, apa segala macam, itu nggak akan cukup kuat untuk menopang kehidupan kita. Karena kalau kita mau baca di Yeremia ini, dari kisah Nabi Yeremia ini, Tuhan menyampaikan sebuah gambaran yang sangat indah kepada kita, di mana orang yang berharap kepada Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya di sini ada sumber kehidupan yang nggak pernah kering. Kalau kita mau kilas balik latar belakang dari ayat ini, di mana waktu Yeremia mulai melayani. Kalau kita mau lihat latar belakang ayat ini, di mana Nabi Yeremia melayani di masa yang sulit. Waktu itu bangsa Israel sedang jauhnya daripada Tuhan dan mengandalkan kekuatan politik dan sedang percaya pada bangsa lain lebih daripada Tuhan. Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, firman Tuhan berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan." Itu Tuhan katakan di dalam ayat yang sebelumnya, di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-6. Lalu di ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, di sana firman Tuhan itu memberikan satu kontras yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, di mana dia katakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan." Nah, artinya di sini jelas pengharapan menentukan masa depan rohani seseorang. Ini dua ayat yang gambaran daripada Tuhan berikan kepada kita. Yang dimana pengharapan menentukan masa depan rohani seseorang. Karena tema kita malam hari ini berbicara tentang Tuhanlah pengharapan kita. Nah, bagaimana atau seperti apa ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan? Yang pertama, ia tertanam bukan sekedar tumbuh. Poin yang pertama, ia tertanam bukan sekedar tumbuh. Karena di dalam ayat ini berbicara tentang ia seperti pohon yang ditanam. Nah, kalau kita mau kulik, kata ditanam di sini menunjukkan ada kesengajaan, ada proses, dan ada ketetapan posisi. Nggak mungkin kita menanam sebuah pohon kalau kita nggak ada kesengajaan. Nggak mungkin kita lepas begitu saja. Pasti kita ada planning, ada effort untuk kita tanam. Dan pasti ada proses yang terjadi ketika kita menanam sesuatu. Dan pasti kita menentukan juga posisi untuk kita tanam di mana. Nah, kembali lagi ke firman Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan bukan Kristen musiman. Sekali lagi, orang yang berharap kepada Tuhan itu bukan Kristen musiman. Bukan hanya aktif saat keadaan baik, tetapi dia tertanam di dalam doa, di dalam firman, di dalam komitmen dan kesetiaan. Bagaimana mau dibilang ada ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan sedangkan dia nggak pernah tertanam di dalam doa?
nggak pernah tertanam dalam firman, nggak pernah tertanam di dalam komitmen dia sendiri kepada Tuhan, dan tidak pernah tertanam dalam kesetiaan dia kepada Tuhan. Bagaimana mau dibilang ada ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan, sedangkan 4 ini nggak ada di dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, ciri orang yang berharap kepada Tuhan yang pertama, ia tertanam, bukan sekedar tumbuh. Bukan hanya tumbuh, tapi dia tertanam. Dan yang kedua, ia memiliki akar yang dalam. Di ayat ini dicantumkan di sini, yaitu yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Akar di sini berbicara tentang kehidupan tersembunyi. Orang bisa melihat rohani dari luar. Orang lain bisa melihat rohani kita dari luar. Tetapi Tuhan melihat akar. Sama halnya orang bisa melihat sifat di luar kita, tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Nah, saya mengambil contoh di mana akar di sini yang di mana orang bisa melihat dari luar. Oh, ada pohon, tapi belum tentu orang bisa melihat akarnya. Nah, berbicara tentang akar yang dalam, karena poin yang kedua ini, ia memiliki akar yang dalam. Nah, akar yang dalam ini berarti di mana ada hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan hanya pelayanan tapi persekutuan. Bukan cuma pelayanan, tapi persekutuan. Begitu juga dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan di sini akar yang dalam berbicara tentang bukan hanya tampil, tapi intim dengan Tuhan. Karena kalau akar yang dangkal, sedikit masalah saja datang dalam kehidupan, itu bisa menggoncang iman dia. Bukan hanya akar, ada beberapa contoh. Ketika kita membangun rumah, kan berbicara tentang iman. Berbicara tentang iman ini. Ketika kita bangun rumah, kita pasti membuat pondasi yang lebih kuat dulu. Kita akan buat satu pondasi yang sangat kuat. Agar apa? Ketika mulai ada gempa atau apapun itu terjadi, rumah itu nggak bakalan cepat roboh. Karena apa? Ada pondasi yang kuat. Begitu juga dengan iman kita. Sama halnya juga seperti emas. Untuk mencari kemurnian emas, ada proses yang akan dilakukan. Dibakarlah. Untuk mencari apa? Kemurnian. Nah, 3 contoh ini dari akar, pondasi, dan emas ini adalah 3 contoh di mana akar berbicara tentang jangan sampai akar kita dangkal. Sedikit masalah, sedikit angin datang, pohon bisa tumbang. Yang kedua, pondasi. Ketika kita membangun rumah, kalau pondasi hanya asal-asalan, ketika gempa datang, mulai roboh. Dan emas kalau tidak dimurnikan, kita nggak akan pernah mendapatkan emas yang murni. Nah, begitu juga dengan iman kita. Kalau kita nggak benar-benar tertanam, akar kita dangkal, pondasi kita nggak kuat, pondasi iman kita nggak kuat, kita nggak mau diproses, ketika masalah persoalan datang dalam kehidupan kita, itu akan mengguncang iman kita. Oleh karena itu poin yang kedua ini, di mana berbicara tentang ciri-ciri orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, yaitu ia memiliki akar yang dalam. Dan yang ketiga, ia tidak takut panas terik. Di ayat ini dicatat tidak mengalami datangnya panas terik. Karena panas terik itu kan pasti datang. Kalau dalam pelayanan, panas terik itu digambarkan dengan ketika kita mulai difitnah dalam pelayanan. Ketika kita nggak dihargai, ketika kita dihianati. Itulah panas terik kalau dalam pelayanan. Bisa dicontohkan panas terik itu kalau dalam pelayanan 3 ini, difitnah, tidak dihargai, dan dihianati. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, masalah ekonomi mungkin, sakit penyakit datang dalam kehidupan kita, tekanan keluarga, masalah di pekerjaan, apapun itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini yang dimaksud dengan panas terik dalam kehidupan kita. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan nggak akan pernah panik sekalipun itu akan datang dalam kehidupan kita. Karena ia tahu sumbernya itu nggak bergantung kepada cuaca. Nggak bergantung kepada cuaca. Oleh karena itu poin yang ketiga, ia tidak takut panas terik. Orang yang berharap kepada Tuhan nggak akan pernah panik. Karena dia tahu sumbernya tidak bergantung kepada cuaca. Dan yang keempat, ciri yang keempat, ia tetap hijau. Yang daunnya tetap hijau. Di sini dikatakan di ayat ini, yang daunnya tetap hijau. Nah, hijau sini melambangkan yang namanya kehidupan, sukacita, dan kesegaran rohani.
Karena banyak orang Kristen nggak mundur. Banyak orang Kristen nggak mundur, tapi juga tidak bertumbuh. Ingat, banyak nggak mundur, tapi juga nggak bertumbuh. Ada orang yang nggak kering, segar. Kelihatan segar, tapi dalamnya nggak segar. Layu. Namun orang yang berharap kepada Tuhan, tetap memiliki yang namanya iman yang hidup. Hati yang menyala, semangat yang nggak padam. Kan dalam kitab Roma itu dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya di sini semangat kita nggak akan pernah padam. Hati yang terus menyala kepada Tuhan. Iman yang tetap hidup. Oleh karena itu poin yang keempat ini berbicara tentang ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan, yaitu ia tetap hijau. Dan yang kelima, ia tetap berbuah di tahun kering. Ini yang paling penting. Tetap berbuah sekalipun dalam tahun yang kering. Di ayat ini dikatakan, tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kita fokus dan tidak berhenti menghasilkan buah. Karena berbicara tentang tahun kering itu adalah musim yang sangat panjang. Kadang mungkin berbicara tentang tahun yang kering ya. Ketika kita mulai berdoa, ada yang kita inginkan kepada Tuhan, kita naikkan setiap keinginan kita kepada Tuhan. Mungkin kok Tuhan lama? Kok berasa lama nih? Kok berasa lama? Tuhan gak jawab-jawab doa saya. Kadang mungkin, ya mau dibilang usaha itu gak akan langsung berhasil. Pasti ada proses yang akan kita jalani, baru usaha yang kita lakukan itu kan berhasil. Dan seringkali ketika pelayanan itu gak langsung terlihat hasilnya. Ketika kita mulai melayani, kadangkali pelayanan itu gak menghasilkan hasilnya, bukan gak menghasilkan, belum terlihat hasilnya. Tapi orang yang berharap tetap terus kepada Tuhan tidak akan berhenti melayani, tidak akan berhenti percaya, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Yang paling penting ini adalah menghasilkan buah. Bagaimana kita mau dilihat orang, ada ciri orang yang berharap kepada Tuhan sedangkan kita gak menghasilkan buah? Bagaimana mau dilihat orang? Oh, dia ada ciri-ciri nih, orang yang berharap kepada Tuhan, tapi dia gak berbuah. Apa yang mau dilihat dari diri dia? Oleh karena itu, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah berhenti melayani, tidak akan pernah berhenti percaya, dan tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Karena ia tahu, buah bukan hasil keadaan baik, tapi hasil dari akar yang baru dan yang benar. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, aplikasi praktis dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya Tuhan benar-benar menjadi pengharapan kita? Yang pertama, berhenti mengandalkan diri sendiri. Serahkan kontrol kehidupanmu kepada Tuhan. Jangan pernah takut ketika engkau berdoa. Jangan pernah takut bilang gini ke Tuhan, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu titik tertinggi ketika engkau berdoa. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu artinya kita mulai melepaskan kontrol kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita akan lihat hasilnya daripada Tuhan. Dan yang kedua, bangun kehidupan doa yang konsisten. Bukan hanya saat saya butuh. Bukan saat dimana, oh saya butuh nih, baru mau doa, baru datang kepada Tuhan. Bagaimana kita mau dilihat ada ciri-ciri orang yang benar-benar berharap kepada Tuhan, sedangkan kita nggak konsisten dalam doa kita. Oleh karena itu, yang kedua ini, bangun kehidupan yang konsisten kepada Tuhan, yaitu melalui doa. Dan yang ketiga, percaya karakter Tuhan bukan situasi. Percaya karakter Tuhan bukan situasi. Karena Tuhan akan tetap baik walaupun sekalipun keadaan itu nggak baik. Sekalipun kita berada di lembah kekelaman kehidupan kita, Tuhan akan selalu baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita diingatkan kembali. Hidup ini tidak selalu musim hujan. Nggak selalu ada musim di mana badai menerpa kehidupan kita. Mungkin ada musim panas, ada musim kering, ada musim sunyi. Tapi selama kita tertanam di dalam Tuhan, selama kita tetap percaya kepada Tuhan, kita nggak akan pernah benar-benar kering. Karena sumber kita bukan dunia, sumber kita adalah Tuhan. Oleh karena itu, mari malam hari ini kita ambil satu keputusan yang besar dalam kehidupan kita, di mana Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Dalam musim apapun, aku akan berakar kepadamu. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam ini boleh menguatkan kita, boleh menambah iman kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kiranya
ketika kita mulai berharap kepada Tuhan, kita tetap terus menghasilkan buah. Nah, karena itu, hanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan boleh diberkati. Amin. Firman Tuhan malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di mana malam hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali lewat firman-Mu yang dimana kami akan tetap terus berharap kepada Engkau, di mana kami diajarkan untuk ada ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan dan tetap terus menghasilkan buah. Dan lewat buah kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dan boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Kiranya lewat diri kami malam hari ini yang sudah kami dengar khotbah tadi Tuhan, boleh membawa jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Hanya Tuhan Engkau selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau memberkati Tuhan setiap kami yang ada Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau tetap terus menuntun kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tutup ibadah jawaban doa malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita di dalam ibadah jawaban doa. Sampai ketemu di acara jawaban doa di minggu yang berikut. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya